Ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Perkenalkan, nama saya Sandra Ceria Tambah. Nah, tujuan saya untuk melakukan pemeriksaan fisik ini yaitu untuk memastikan keadaan fisik bayi baru lahir dalam keadaan normal atau abnormal. Yang kedua, untuk mendeteksi adanya penyimpanan dari normal atau abnormal. Nah, besarnya normal, mikrosefalus atau tidak. Setelah itu kita memeriksa bagian ubun-ubunnya, kita raba apakah kecil atau tidak. Setelah itu, bila belum menutupi teraba cekung, datar, cembung, tegang. Apa sih? Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada rambutnya. Nah, kita melihat pada bayi, apakah rambut bayi hitam atau putih. Setelah itu kita melihat kesuburannya, apakah rambut bayi tersebut lebat atau tipis. Setelah itu kita melihat rambut bayi, apakah rambutnya rontok atau tidak. Setelah selesai pemeriksaan pada rambut, kita memeriksa pada bagian muka bayi. Nah, kita melihat pada muka bayi, apakah mukanya pucat, cemas, kuning atau merah. Jika berwarna biru, itu artinya terkena penyakit sianosis. Setelah itu kita melihat kulit wajah, apakah halus, kasar, jerawatan atau tidak. Skip. Itu kita melihat mata bayi, apakah simetris atau tidak, atau juling. Setelah itu kita melihat kelopak matanya, apakah bulu matanya lengkap atau tidak. Setelah itu kita melihat selaput lendir. Di selaput lendir setelah itu kita melihat apakah di selaput mata bayi terpucat atau tidak. Setelah itu kita melihat bintik bitot ada atau tidak. Setelah itu kita melihat penyakit mata pada bayi, apakah penyakit mata kronis, akut atau tumor. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada hidung. Nah, di pemeriksaan hidung kita melihat apakah hidung bayi bersih atau tidak. Setelah itu kita melihat ke bagian dalam, apakah bayinya pilek atau tidak. Setelah itu kita melihat ada polip atau tumor. Setelah itu kita dapat membedakan bau-baunya. Setelah itu kita melihat bagian mulut bayi. Di bagian mulut kita dapat memeriksa kebersihan mulut bayi, seperti apa bau mulut bayi. Setelah itu kita melihat bibir bayi, apakah bibir bayi pucat atau tidak. Setelah itu kita melihat gusinya, apakah gusi bayi tersebut bersih atau tidak. Setelah itu kita melihat di bagian tenggorokan bayi, apakah lidah kotor atau tenggorokannya yang kotor atau tidak. Setelah itu kita melihat apakah tonsil besar atau tidak. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada telinga bayi. Nah, di pemeriksaan telinga bayi kita akan memeriksa apakah telinga bayi tersebut bersih atau tidak. Setelah itu kita melihat di telinga bayi apakah terdapat cairan atau tidak. Setelah itu kita mendengar apakah bayi dapat mendengar dengan baik atau tidak. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada leher bayi. Nah, di leher bayi ini kita akan melihat pendek lehernya antara yang kanan dengan kiri, apakah pendek, panjang atau sedang. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pembesaran kelenjar tiroid ada atau tidak, pembesaran kelenjar limfe ada atau tidak. Setelah itu kita melihat pada hiperpigmentasi pada kulit leher ada atau tidak. Setelah itu melakukan pemeriksaan arteri karotis palpasi ada atau tidak. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada telinga bayi. Nah, di pemeriksaan telinga bayi kita akan memeriksa apakah telinga bayi tersebut bersih atau tidak. Setelah itu kita melihat di telinga bayi apakah terdapat cairan atau tidak. Setelah itu kita mendengar apakah bayi dapat mendengar dengan baik atau tidak. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada leher bayi. Nah, di leher bayi ini kita akan melihat pendek lehernya antara yang kanan dengan kiri, apakah pendek, panjang atau sedang. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pembesaran kelenjar tiroid ada atau tidak, pembesaran kelenjar limfe ada atau tidak. Setelah itu kita melihat pada hiperpigmentasi pada kulit leher ada atau tidak. Setelah itu melakukan pemeriksaan arteri karotis palpasi ada atau tidak.
bentuk antara kanan dan kiri itu sama atau tidak. Setelah itu kita akan melihat jika bayinya wanita, kita akan melihat bentuk dadanya. Setelah itu kita akan melihat puting susu yang kanan dengan yang kiri. Setelah itu kita melakukan ekstremitas kanan atau lengan. Nah, di bagian lengan kita akan melihat apakah lengan kanan dan lengan kiri sama atau simetris. Setelah itu kita akan melihat jari-jarinya lengkap atau tidak. Nah, di sini jari-jarinya lengkap, ada 5. Setelah itu kita akan melihat kuku. Nah, di bagian kuku kita akan melihat apakah kukunya pucat, kotor, atau bersih. Setelah itu kita akan melihat kita akan melakukan pemeriksaan pada abdomen atau perut. Nah, di bagian abdomen kita melihat apakah perut bayi membesar atau tidak. Setelah itu apakah terasa nyeri tekan. Setelah itu kita melihat apakah ada bawah, paha atau kaki. Nah, di sini kita akan melihat kesimetrisan kakinya. Apakah simetris antara kanan dengan yang kiri. Setelah itu kita akan melihat odemanya ada atau tidak. Setelah itu melihat variesnya ada atau tidak. Setelah itu kita akan melihat jari-jari kakinya. Jari-jari kakinya lengkap atau tidak. Setelah itu kita akan melihat telapak kakinya. Apakah cekung atau tidak. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan menggunakan refleks hammer. Kita akan melakukan pemeriksaan menggunakan refleks hammer. Kita memukulnya di bagian kita akan melakukan pemeriksaan di bagian genitalia atau bagian alat kelamin dan anus. Nah, karena bayinya itu perempuan, jadi kita melihat kebersihan vaginanya bersih atau tidak. Setelah itu kita melihat labio minornya, apakah sudah tertutup atau belum. Setelah itu kita melihat klitorisnya, uretranya, vaginanya lengkap atau tidak. Nah, di pemeriksaan neurologi kita akan melihat refleks mengisap pada bayi. Jika kita masukkan tangan kita ke dalam mulut bayi, apakah mulut bayinya cepat merespon atau tidak. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan menggenggam, apakah refleks tangannya ada atau tidak. Setelah itu kita melakukan refleks Moro ada atau tidak. Setelah Babinskinya ada atau tidak. Setelah itu kita melihat refleks inkurbasinya ada atau tidak. Setelah itu kita akan memeriksa tingkat kesadaran pada bayi, apakah bayinya sadar atau tidak. Setelah itu kita memeriksa pasiennya latergi atau tidak. Setelah itu kita melihat apakah bayinya akutundasi atau tidak. Setelah itu kita memeriksa bayinya apakah pasiennya stupar atau tidak. Setelah itu kita melihat apakah bayinya